Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1233. Bencana alam yang tak terduga. Jiang Kufeng merasa bagaikan sambaran petir. Ia bergegas datang dari arah laut, dan sapi tua yang ada di selangkangannya tidak berani beristirahat barang semenit pun. Chu Chen sebenarnya melarikan diri dalam semalam. Itu terlalu banyak. Jiang Kufeng menatap Liu Siwan sejenak. Lalu banteng ilahi 5 warna di sampingnya berbicara. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Liu Siwan menggelengkan kepalanya. Katanya mau jalan-jalan. Bagaimana mungkin aku bisa membagi rahasia anggur Maoer kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Jiang Kufeng tampak kesepian. Datang dengan semangat dan pulang dengan kekecewaan. Chu Chen tidak tahu bahwa Jiang Kufeng tiba tepat saat dia pergi. Pada saat ini, Chu Chen, yang dikelilingi oleh keindahan, tiba-tiba merasa rileks. Faktanya, selama kurun waktu ini, meskipun tingkatan Chu Chen masih di alam kekuatan supernatural, namun kekuatannya meningkat pesat setiap hari. Chu Chen bahkan yakin bahwa bahkan tanpa menggunakan berbagai teknik rahasia, dia bisa mengalahkan alam tubuh emas hanya dengan kekuatan sihirnya sendiri. Jika kau tidak bisa mencapai alam tubuh emas, maka cobalah untuk mencapai alam kekuatan ilahi terkuat. Chu Chen tiba-tiba menjadi tercerahkan dan terbang dengan pedangnya menuju Maoer Li. 2000 tahun yang lalu, Maoerling terletak di tempat yang sekarang disebut Provinsi Heilongjiang. Jarak dari Gunung Su ke Provinsi Heilong jauh, jadi Chu Chen tentu tidak akan terbang langsung ke sana dengan pedangnya. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan spontan, dan tujuannya adalah Maoerling. Pemandangan sepanjang perjalanan masih perlu diapresiasi secara perlahan. Song Yan memiliki berbagai kekuatan magis dan dapat berubah menjadi wajah lain sesuka hatinya. Chu Chen juga menyamar. Setelah tiba di sebuah kota, pasangan itu berhenti terbang dengan pedang dan mengubah diri mereka menjadi pasangan biasa. Kadang-kadang mereka menyewa mobil, kadang-kadang mendaftar dalam rombongan wisata, dan kadang-kadang mengendarai sepeda. Berhenti dan berjalan kaki di sepanjang jalan untuk merasakan kemakmuran dunia. Perjalanan ini merupakan kenangan yang sangat tak terlupakan bagi Chu Chen dan Song Yan. Pada saat yang sama, ada sedikit perbaikan pada kondisi pikiranku. Setengah bulan kemudian, Chu Chen dan istrinya akhirnya memasuki Provinsi Heilongjiang dengan bus wisata. Tujuan bus wisata adalah Wudalianci, yang terletak di barat daya kota Heihei. Lokasi Maoerling 2000 tahun lalu berada di daerah dekat Wudalianci. Pemandu wisata muda di bus memperkenalkan pemandangan di sepanjang jalan dan sejarah Wudalianci. Ada berbagai macam orang di dalam bus wisata. Beberapa orang seperti Chu Chen dan Song Yan bepergian bersama sebagai pasangan. Beberapa membawa anak-anak, ada juga yang mengajak istri orang lain jalan-jalan. Chu Chen tidak peduli dengan semua ini. Satu-satunya hal yang membuatnya menoleh 2 kali adalah pasangan muda di dalam bus. Mereka adalah pasangan yang terlihat paling muda di bus wisata ini. Tetapi setelah naik bus, mereka berpelukan tanpa berbicara sepatah kata pun, yang tampaknya agak tidak biasa. Chu Chen tidak banyak memikirkannya. Selama perjalanan setengah bulan,
Chu Chen hanya mengikuti kata hatinya. Dia telah melakukan hal-hal seperti menegakkan keadilan dan membela yang lemah, serta merampok orang kaya untuk membantu orang miskin dan mempermainkan para pengganggu. Singkatnya, ikuti saja arusnya. Dewi kecil itu berkata bahwa dia telah terbang di sepanjang garis pantai. Song Yan menatap telepon dan berbisik, tetapi masih belum ada kabar dari kakek Ling Hu. Chu Chen menatap ponsel Song Yan dengan rasa ingin tahu, apakah burung kecil bodoh itu akan terus berkicau saat mengobrol dengan Song Yan di telepon? Setelah kita mencapai Mao Erling, perhentian kita berikutnya adalah bertemu dengan Little Stupid Bird. Chu Chen merenung sejenak. Aku punya firasat kalau burung bodoh kecil itu akan menemukan petunjuk cepat atau lambat jika ia menyusuri garis pantai untuk mencari monyet tua. Tempat di mana petunjuk keberadaan senior Ling Hu menghilang berada di tepi laut. Namun, mereka yang mencari senior spirit monkey bukan hanya mereka, tetapi juga Qin Dahei. Dalam kasus ini, Chu Chen secara alami dapat memahami mengapa monyet roh senior menghilang tanpa jejak. Bus wisata itu tiba-tiba berhenti perlahan di pinggir jalan. Orang-orang di dalam mobil langsung bertanya-tanya dan menatap pemandu wisata muda itu. Pemandu wisata muda itu menjawab telepon, dan dilihat dari ekspresi wajahnya, dia jelas sangat terkejut. Setelah beberapa saat, pemandu wisata itu menutup telepon, menenangkan diri, lalu berkata, "Maaf, semuanya, ini berita yang sangat mendadak. Saya khawatir perjalanan kita ke Wudalianci akan berakhir di sini." Para turis di dalam mobil menjadi gempar dan mulai mengajukan pertanyaan. Anda dapat membaca beritanya tanpa saya beritahu, kata pemandu wisata. Baru-baru ini, beberapa gunung berapi di kelompok gunung berapi Wudalianci menunjukkan tanda-tanda aktivitas abnormal. Sekarang seluruh kawasan wisata Wudalianci telah dievakuasi dan ditutup dengan segera. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di dalam mobil tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan tanpa sadar mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa berita terkait. Kami datang pada saat yang sangat buruk. Kelompok gunung berapi Wudalianci telah tidak aktif selama 2 atau 300 tahun, tetapi secara mengejutkan kini aktif kembali. Lupakan saja. Bencana alam tidak dapat diprediksi. Mari kita ubah tujuan kita. Semua orang di dalam mobil mendesah. Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan. Berita yang mereka lihat berbeda dengan apa yang dilihat penumpang biasa. Biro Operasi Khusus sebenarnya memiliki informasi tentang kelompok gunung berapi Wudalianci di balik layar. Makhluk abnormal muncul di dasar gugusan gunung berapi. Tadi malam terjadi pertempuran di dekat gugusan gunung berapi Wudalianci. Chu Chen menghela napas. Akhirnya aku keluar untuk bersantai. Tetapi aku tidak menyangka akan harus bekerja lagi. Meski penyebab pastinya masih belum diketahui, Chu Chen memahami konsekuensi dari letusan gunung berapi tersebut. Apapun yang terjadi, kita harus mencegah kemungkinan bencana ini terjadi. Kali ini, tanpa menunggu Chu Kaiping menghubunginya, Chu Chen berinisiatif memberitahu Chu Kaiping bahwa dia sudah dekat dengan kota Heihe dan hendak pergi ke daerah gugus gunung berapi Wudalianci. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan putar balik di persimpangan di depan. Pemandu wisata muda itu baru saja hendak berbicara ketika dua suara terdengar dari dalam mobil hampir bersamaan, "Ayo turun."
Chu Chen melirik pasangan muda di sebelahnya dengan heran. Anak laki-laki di antara merekalah yang berbicara. Setelah Chu Chen dan istrinya turun dari mobil, pasangan muda itu juga turun. Saya berjanji akan mengajak Anda melihat Wu Dalianci. Saya pasti akan melakukannya. Anak laki-laki itu memegang tangan gadis itu. Gadis itu mengangguk penuh semangat, dan pasangan muda itu berjalan bergandengan tangan di sepanjang jalan. Song Yan menatap kedua sosok itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Cinta yang begitu muda dan energi juga sangat bagus. Chu Chen meliriknya dan berkata, "Kamu berbicara seolah-olah cintamu sudah sangat tua." Song Yan memegang lengan Chu Chen dan tersenyum. "Ayo pergi, suamiku." Chu Chen juga melirik sosok di kejauhan, dan tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, di dunia ini, banyak hal indah yang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan. Mereka memang terlihat sangat bahagia, tetapi kebahagiaan mereka mungkin sangat singkat." Mendengar ini, Song Yan terkejut. "Kenapa? Kalau saya tidak salah, gadis itu menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan." Tentu saja, mereka sendiri mengetahuinya. Jadi si pemuda bersikeras membawa gadis itu untuk melihat Wu Dalianci meskipun dia tahu akan ada wabah vulkan di masa mendatang. Chu Chen menghela napas. Dia tidak ingin gadis itu pergi dengan penyesalan. Bab 1234, Dunia Memuja Pahlawan. Chu mendengar ini, Song Yan terkejut dan bertanya tanpa sadar, "Bisakah kamu menyembuhkannya?" Chu Chen menatap kedua sosok yang berjalan menjauh dan tersenyum santai. "Hal semacam ini, biarkan saja terjadi. Saat kita sampai di Wu Dalianci, jika kita bisa bertemu lagi, kita lihat apa yang terjadi." Kelompok gunung berapi Wu Dalianci terdiri dari 15 gunung berapi dan memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Ketika Chu Chen dan istrinya mendekati gugusan gunung berapi Wu Dalianci, mereka jelas merasakan bahwa udara dipenuhi dengan atmosfer yang sangat panas. Suhu permukaan bumi meningkat, kawah itu dapat terlihat menyemburkan gas dari kejauhan. Ia tampak seperti seekor binatang raksasa di hutan belantara yang telah terdiam selama ribuan tahun dan hendak bangun. Ini memberi orang perasaan yang sangat berdebar-debar. Di kejauhan, di kawasan pemandangan Wu Dalianci, orang-orang sedang mengungsi dengan tergesa-gesa. Bahkan semua kota besar di segala arah, yang berpusat di gugusan gunung berapi Wu Dalianci, harus bersiap untuk evakuasi. Begitu gunung berapi benar-benar meletus, bencana yang ditimbulkannya dan area yang dicakupnya sulit diperkirakan. Chu Chen dan istrinya terbang dengan pedang mereka dan menukik ke udara. Seseorang melihatnya dari jauh dan tanpa sadar berseru, "Yang abadi telah turun ke bumi dan mendarat di kawah." Orang di sebelahnya menatapnya dengan jijik. "Mengapa Anda tidak menyebutkan tsunami, gempa bumi di negara kepulauan, dan letusan gunung berapi yang terjadi bersamaan di seluruh dunia?" Kerumunan mulai mundur, tepat ketika Chu Chen dan istrinya baru saja tiba di kawah Wu Dalianci. Chu Chen tiba-tiba menerima berita terbaru. Terjadi gempa bumi di negara kepulauan itu, dan Gunung Fudo, gunung terbesar di negara kepulauan itu, menunjukkan tanda-tanda letusan gunung berapi. Tsunami sedang terbentuk di dekat Kepulauan Solomon, dan kemungkinan besar penyebabnya adalah letusan gunung berapi yang akan terjadi. Untuk sementara waktu,
berita serupa datang dari berbagai negara. Kejutan global, jika kebangkitan energi spiritual merupakan langkah maju yang besar bagi lingkungan global, maka momen ini adalah bencana alam global. Warganet di seluruh dunia dikejutkan. Apalagi di era informasi yang sudah sangat maju ini, setelah mengintegrasikan serangkaian berita, seseorang menyebutkan bahwa ini akan menjadi bencana letusan gunung berapi yang meliputi seluruh dunia. Ini pertanda kiamat. Jika hari itu benar-benar datang, tidak diragukan lagi bahwa setiap sudut tempat kita berada bisa menjadi lokasi bencana. Menurut analisis saya, yang telah menghabiskan ratusan juta dolar, manusia menghadapi bencana yang sama seperti yang dialami dinosaurus di masa lalu. Jika kita tidak berhati-hati, hasilnya akan sama. Kabar baik, beberapa ahli mengatakan bahwa bencana ini baru dalam tahap awal. Letusan gunung berapi secara bersamaan akan berlangsung setidaknya 3 bulan. Ini berarti kita masih punya waktu 3 bulan untuk hidup. Apakah ini berarti aku tidak perlu membayar kembali Huabeiku? Banyak sekali orang yang membicarakannya, dan ini menjadi topik hangat di seluruh dunia. Saat ini, Tuan dan Nyonya Chu Chen sedang menjelajahi gugusan gunung berapi di Wudalianci. Di dekat gugusan gunung berapi Wudalianci, Chu Chen menemukan jejak-jejak pertempuran, dan juga menemukan kayu bekas tersambar petir yang familiar. Keturunan dari Thunder Eagle, tunggangan Kindahai, Chu Chen dengan cermat menyelidiki tempat di mana jejak pertempuran relatif jelas. Tetapi dia tidak dapat mengetahui senjata apa yang digunakan oleh kelompok yang berperang melawan elang bermata guntur. Tidak ada tanda-tanda senjata apapun digunakan, yang kemungkinan besar berarti lawan bertarung dengan tangan kosong melawan elang bermata guntur. Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Song Yan. Keduanya memiliki tebakan dalam benak mereka. Mungkinkah itu kakek monyet? Song Yan melihat sekeliling. Yang membingungkan saya adalah, apa hubungan pertempuran ini dengan jejak aktivitas gunung berapi di seluruh dunia? Chu Chen berkata, bahkan jika pertempuran di Wudalianci disebabkan oleh fluktuasi pertempuran antara 2 orang kuat tadi malam, tidak mungkin semua orang kuat di seluruh dunia pergi ke kawah untuk bertarung dalam semalam. Chu Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Kedua pihak yang bertarung tadi malam sudah tidak ada lagi. Chu Chen ingin menyelidiki, tetapi tidak ada terobosan sama sekali. Di dasar gunung berapi terdapat tanda-tanda aktivitas biologis. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu, datang ke salah satu kawah, dan berpikir keras. Anda tidak ingin turun dan menyelidikinya sendiri, bukan? Song Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chu Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Aku punya manik-manik anti air, tapi tidak ada manik-manik anti api. Gas yang keluar dari kawah sudah membawa napas yang sangat panas. Dapat dibayangkan bahwa bagian dalam gunung berapi tersebut merupakan sebuah tungku raksasa. Siapapun yang terburu-buru seperti ini, pasti akan mati. Suhu di dalam gunung berapi dapat mencapai lebih dari 1000 derajat. Bahkan tubuh sekuat emas pun akan sulit menahannya. Sehari penuh berlalu, Chu Chen tidak pernah menemukan informasi spesifik apapun. Tim ahli dari berbagai negara yang mempelajari gunung berapi juga telah memberikan berbagai penjelasan. Hasilnya tidak optimis. Bahkan ada suara yang mengatakan bahwa mulai sekarang,
negara-negara di seluruh dunia harus mulai membangun kota bawah tanah sehingga sebagian umat manusia dapat diselamatkan dari bencana ini. Untuk sementara waktu, kepanikan menyebar di seluruh dunia dan orang-orang berada dalam keadaan panik. Tidak ada seorang pun yang ingin tertinggal. Mulai sekarang, gali ruang bawah tanah di rumah dan simpan makanan. Saya tidak keberatan. Hidup ini terlalu menegangkan. Senang rasanya bisa merilisnya secara global. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Mulai hari ini, jika kamu memuja patung pahlawan Tiongkok Chu di rumah, kamu akan dapat terhindar dari malapetaka ini. Kalimat terakhir, seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat, menyebar ke seluruh internet dalam sekejap. Meskipun agak tidak masuk akal, banyak orang, di bawah pengaruh suasana panik yang ekstrim ini, secara tidak sadar memuja pahlawan Tiongkok Chu. Kalau tidak ada patung pahlawan Chu, cari saja foto pahlawan Chu. Seluruh dunia memuja Chu sang pahlawan. Tak lama kemudian, berita tentang berbagai perbuatan pahlawan Chu pun terbongkar dan tersebar luas. Pahlawan Chu pernah membalikkan keadaan dan menyelamatkan perbatasan Tiongkok. Pahlawan Chu pernah menyelamatkan seluruh kota Peda. Dewa Perang Bunga Persik memecahkan bencana 10 negara. Pahlawan Chu pernah menghentikan banteng ilahi 5 warna yang hendak menyerang negeri itu. Pendek kata, sejumlah besar berita yang memuji pahlawan Chu tersebar di seluruh dunia. Lambat laun, semakin banyak orang yang pada awalnya tidak percaya, perlahan-lahan menjadi terguncang. Mungkin, menyembah pahlawan Chu benar-benar dapat menyelamatkan kita dari bencana. Rumahku dekat kawah. Saat aku memuja patung Chu yang agung, aku merasakan sensasi sejuk yang memancar dari dalam keluar, dan aku merasa jauh lebih nyaman. Saya berani mengatakan bahwa Guru Chu adalah satu-satunya penyelamat bencana global ini. Kelompok gunung berapi Wudalianci, Chu Chen sedang memegang telepon genggam di tangannya, merasa tertegun pada saat ini. Dia buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya karena dia menyadari bahwa kekuatan jasa tiba-tiba melonjak. Begitu saja, dia badikan, pasti ada dalang di balik masalah ini. Song Yan baru saja membuka mulutnya ketika ponsel Chu Chen berdering. Dari tuan muda ketiga Xiao Bei, Chu Chen menjawab telepon. Jangan bilang kalau seluruh dunia memuja Chu, sang guru agung. Apakah ini yang kau lakukan? Hahaha, Xiao Bei tertawa. Saudara Chen, bagaimana? Biayanya hanya 1 miliar yuan. Bersambung.